Baik, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua, saudara sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang Kejadian 3, tetapi pada saat Kejadian 3 ini saya akan dibantu oleh salah satu rekan saya dalam pelayanan, seorang pendeta di gereja terbesar di Makassar dan juga salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Teologia. Beliau yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus di dalam Kejadian 3. Baik Pak Yohanes, saya persilakan waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Agus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ketiga. Melihat Yesus di Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 adalah mengkisahkan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Saya percaya Tuhan menciptakan manusia di awal bukan untuk berbuat dosa, tetapi karena ketidaktaatan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, melanggar apa yang Tuhan perintahkan sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa pada satu tempat yang bernama Eden, Taman Eden. Saudara tahukah arti Eden? Arti Eden artinya adalah pleasure, yaitu menyenangkan, sebuah tempat yang menyenangkan. Ini berbicara tentang anugerah. Sesungguhnya dari sejak awal Tuhan memberikan anugerah kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi mereka menyia-nyiakan anugerah tersebut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka menyia-nyiakan anugerah. Apakah Tuhan lepas tangan? Apakah Tuhan berkata, rasain lu, syukurin lu, siapa suruh gak dengerin gue? Apakah Tuhan berkata demikian? Saudara, kita melihat betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Sekalipun manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ternyata Tuhan tidak demikian, saudara. Walaupun mereka kena hukuman, manusia Adam kena hukuman yaitu dengan susah payah mencari nafkah. Manusia Hawa dengan susah payah akan melahirkan. Bahkan ular kena hukuman, dengan perutnya dia akan berjalan, bahkan keturunannya, kepalanya akan diremukkan oleh keturunan anak manusia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, yang saya cermati di Kejadian pasal 3 ayat 21, setelah manusia jatuh dalam dosa, disitulah kita melihat bahwa manusia pertama kali mengenal rasa malu, manusia pertama kali mengenal rasa takut. Akhirnya mereka mengetahui bahwa diri mereka telanjang, mereka bersembunyi di balik semak-semak. Mereka mulai ketakutan ketika langkah Tuhan ada di dalam Taman Eden. Nah, waktu Tuhan Yesus datang saat itu, mereka bersembunyi, mereka ketakutan, saudara. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Di Kejadian 3 ayat 21, saya bacakan, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, dan mengenakan kepada mereka. Ini dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita melihat ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang, saudara. Coba kalau kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di dekat kita, belum tentu kita mau mendekati orang itu, bahkan kita buang muka mungkin. Tetapi di situ Tuhan mendekati, Tuhan mendatangi manusia itu, dibuatkan pakaian lagi. Bukan hanya sampai di situ, ternyata ayat ini mengatakan manusia itu dikenakan pakaian. Jadi Tuhan yang memakaikan pakaian ke dalam tubuh Adam dan Hawa ketika mereka merasa malu karena tidak berpakaian, karena mendapati diri mereka telanjang. Dan itulah istimewanya Yesus Kristus. Yesus memberikan anugerah. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus masih mencari orang berdosa. Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang berdosa. Jadi dengan demikian kita belajar di Kejadian pasal 3 bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara juga. Amin. Gitu Pak Agus yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Yohanes untuk berbagi bersama kita tentang Kejadian 3, bagaimana Yesus yang tetap mau menyelamatkan kita meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Baik Bapak Ibu, demikian video untuk kali ini.
Tetap bersama saya, nanti kita akan bahas sampai pada Wahyu mengungkap Yesus di dalam setiap Bible kita. Tuhan Yesus memberkati.